Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog Umarokat S-Job part 91. Nah, di part 91 ini saya akan membahas tentang apa sih Galatama itu. Nah, Galatama itu adalah kepanjangan dari Liga Utama. Nah, Galatama ini bisa dikatakan ini menjadi salah satu kompetitor Liga Perserikatan di tahun sebelum 1994. Nah, Galatama ini berdiri pada tahun 1979 dan dibubarkan pada tahun 1994. Jadi Galatama ini terakhir digelar ini tahun 1993. Galatama sendiri ini sudah berjalan selama 14 musim atau 14 tahun ya. Dan tim yang sering menjadi juara di era kompetisi Galatama ini banyak ya, seperti Niak Mitra ini yang sekarang menjadi tim Mitra Kukar, kemudian Pelita Jaya ini yang sekarang menjadi Madura United, kemudian juga Arema pernah, Arseto Solo juga pernah juara 1 kali. Kalau kemudian ada Krama Yuda 3 Berlian yang pernah juara menjadi 3 kali, namun tim ini sudah bubar. Dan untuk Niak Mitra dan Pelita Jaya ini sudah juara Galatama waktu itu sebanyak 3 kali juga. Kemudian ada Bandung Raya juga yang pernah jadi juara Liga Indonesia di edisi tahun 1995 ini ya. Juara 1 kali di era Galatama dan juara 1 kali di era Liga Indonesia. Nah, Galatama ini dibubarkan tahun 1993 dan di kompetisi Liga Indonesia tahun 1994 ini Liga Perserikatan dan Liga Galatama ini dilebur jadi satu menjadi Ligina atau Liga Indonesia. Dan edisi pertamanya ini yang juara waktu itu adalah Persib Bandung. Nah, yang unik dari tim-tim Galatama ini ada beberapa tim yang pernah menjadi juara Galatama dan juara Liga Indonesia, seperti Arema ya pernah juara 1 kali di Galatama dan juga juara 1 kali di era Liga Indonesia. Kemudian juga Bandung Raya tadi juga sudah saya sebutkan. Kemudian kalau sistem kompetisi Galatama waktu itu dulu pernah menggunakan sistem klasmen. Jadi untuk menentukan juaranya ini ditentukan oleh peringkat 1 ya, dimana tiap satu tim ini akan bertemu dengan seluruh kompetisi tim Galatama waktu itu. Jadi penentuan juaranya ini ada di peringkat 1. Kemudian juga kompetisi Galatama ini juga pernah menggunakan sistem gugur atau sistem semifinal final, dan untuk menentukan gelar juaranya ini diambil dari juara atau pemenang di babak final waktu itu. Nah, terlepas dari tim-tim Galatama yang masih ada sekarang ini, banyak ya tim Galatama yang masih eksis, seperti contohnya ini yang berada di kompetisi Liga 1 atau kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini ada Arema dan Barito Putra. Kemudian di kasta kedua ini ada Semen Padang, kemudian di kasta ketiga ini ada Daltro Sidoarjo dan Gresik United. Nah, ya, yang menarik juga dari tim-tim Galatama ini yaitu tim-tim Galatama ini ada yang bubar, kemudian ada yang eksis, masih eksis sampai sekarang, ataupun ada yang masih eksis namun diakuisisi dan berpindah home base. Seperti contohnya ini tim Bandung Raya ini pernah diakuisisi Pelita Jaya, berubah nama pada menjadi Pelita Bandung Raya di tahun 2013 sampai 2014. Kemudian Pelita Jaya ini diakuisisi oleh Persipasi di tahun 2015 menjadi Persipasi Bandung Raya, dan di tahun 2016 ini Persipasi Bandung Raya ini diakuisisi oleh Bapak Kosasi selaku CEO tim Madura United di tahun 2016 ini, dan berpindah home base ke Pulau Madura dan berganti nama menjadi Madura United. Kemudian di tahun 2000 ini ada tim Pusam atau Putra Samarinda. Tim ini adalah tim Galatama, namun pada saat era Liga Indonesia ini degradasi di tahun 2000, dan setelah degradasi ini tim ini merger dengan tim Persisam Samarinda, tim satu kotanya dari Samarinda, sama-sama satu kota, sehingga merger dan berubah nama menjadi tim Persisam Putra Samarinda.
Dan di tahun 2015 tim ini diakuisisi lagi menjadi tim Bali United dan berpindah home base dari Samarinda ke Bali, Pulau Bali. Kemudian juga ada tim Delta Sidoarjo ya. Dulu ini tim ini bernama Dewata Putra, kemudian pindah home base ke Sidoarjo, berubah nama menjadi tim Delta Sidoarjo atau Delta Putra Sidoarjo kepanjangannya. Kemudian juga ada tim Petrokimia Putra, ini berubah nama menjadi merger ya, setelah merger dengan tim Persekres Gresik. Ini sama-sama dari Gresik juga, ini merger dan berubah nama menjadi tim Persekres Gresik United. Kemudian ada juga tim-tim yang berubah nama namun home base-nya tetap ya, seperti contohnya ini Pupuk Kaltim dari Bontang ya, kemudian berubah nama menjadi Pupuk Kaltim Bontang atau PKT Bontang. Kemudian di tahun 2010-2011 ini tim ini berganti nama menjadi Bontang FC. Kemudian kalau kita bicara pemain-pemain yang berkompetisi di Galatama dengan formatnya, waktu itu awalnya turnamen Galatama ini menggunakan full pemain asing ya untuk satu tim yang mengikuti kompetisi Galatama. Namun seiring berjalannya waktu diperbolehkan menggunakan satu pemain asing untuk satu tim yang mengikuti kompetisi Galatama di waktu itu. Adapun pemain-pemain yang pernah mengikuti kompetisi Galatama yaitu almarhum Bung Roni Patina Sarani. Kemudian juga kalau dari pemain asing ini ada Fandi Ahmad ya. Fandi Ahmad ini pernah menjadi pemain Niak Mitra Surabaya dan kemudian pernah menjadi pelatih dan pemain Pelita Jaya. Waktu itu pernah melatih Pelita Jaya tahun 2007 dan 2008. Nah, Niak Mitra ini saya juga lupa yang menjelaskan ya. Dulu ini Niak Mitra ini dari Surabaya, kemudian sempat diakuisisi dan berpindah ke Pontianak, dan di tahun 2008-an ini Mitra Kukar ini berpindah home base dari Pontianak ke Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dan berubah nama menjadi Mitra Kukar. Nah, terkait pro kontra kalau menurut saya ini berubah nama dan berpindah home base ya, semoga ini nggak ada tim-tim Galatama yang masih eksis sampai sekarang ini, nggak ada yang bubar ataupun berganti nama ataupun berpindah home base ya, karena memang sangat disayangkan kalau menurut saya ya, terutama kepada supporter yang sudah lama mendukung tim Galatama. Dan apabila kalau misalkan berpindah nama ataupun berpindah home base ini kan juga pasti mengecewakan supporternya, meskipun juga ini menjadi bahan menarik untuk diperbincangkan oleh pecinta sepak bola Liga Indonesia ya, untuk mengikuti tim-tim Liga Indonesia. Dan semoga ini juga harapan saya yang terakhir pada tim Galatama ini, semoga tim-tim Galatama yang masih eksis di kompetisi Liga Indonesia ini semoga tidak mengalami masalah finansial ya untuk mengikuti kompetisi tiap musimnya, karena memang tim Galatama ini bisa dikatakan selangkah lebih maju dari sisi finansial mandiri ya dibandingkan tim-tim perserikatan. Banyak tim-tim perserikatan ini menggunakan dana APBD ataupun dana APBN ya untuk mengikuti kompetisi tiap musimnya. Karena memang pada tahun 2008 di era ISL ini, tim-tim ISL ini dituntut untuk mandiri dari segi finansial untuk mengarungi kompetisi Liga Indonesia tiap musimnya. Demikian ya vlog saya kali ini. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.